Polimer polietilena tereftalat atau PET adalah jenis plastik yang biasa digunakan untuk botol kemasan air mineral. Namun, penggunaan PET sebagai botol kemasan air mineral hanya dapat dipakai satu kali. Jika dipakai berulang kali, terlebih lagi jika digunakan untuk menyimpan air panas, polimer PET akan meleleh dan akan mengeluarkan zat yang bersifat karsinogenik atau zat yang dapat menyebabkan kanker. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya banyak menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari polimer atau plastik. Apa sajakah kegunaan dari berbagai jenis polimer di sekitar kita? Apa sajakah dampak negatifnya? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya sering menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari polimer, seperti tempat makan, botol minum, dan kantong plastik. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas beberapa jenis polimer, kegunaan, dampak negatif, dan cara penanggulangannya. Mari kita simak pembahasan selengkapnya berikut ini. Jenis-jenis polimer dan kegunaannya. Pertama, karet alam. Karet alam adalah jenis polimer alami yang berasal dari getah pohon karet. Cara yang dilakukan untuk memperoleh karet alam adalah dengan menyadap batang pohon karet, sehingga mengeluarkan getah yang disebut dengan lateks. Monomer pembentuk karet alam adalah isoprena dengan struktur sebagai berikut. Polimer karet alam adalah polimer cis 1,4 poliisoprena dengan struktur sebagai berikut. Sifat-sifat yang dimiliki karet alam adalah bersifat elastis, mudah dibentuk dengan suhu rendah, serta memiliki kekuatan tarik atau tensile strength, sehingga tahan terhadap goresan, koyakan, dan benturan. Kekurangan dari karet alam adalah tidak tahan terhadap bahan-bahan kimia, seperti bensin, minyak tanah, dan pelumas sintetik. Karet alam dapat dikeraskan melalui proses vulkanisasi, sehingga terbentuk ikatan silang di sulfida antar rantai polimernya. Proses vulkanisasi ini dapat memodifikasi sifat karet alam sehingga menjadi lebih keras, tahan terhadap suhu yang lebih panas, dan lebih elastis. Proses vulkanisasi ditemukan oleh Charles Goodyear. Salah satu kegunaan dari karet alam adalah untuk membuat ban kendaraan, seperti ban pesawat terbang, ban truk raksasa, dan ban mobil. Kedua, karet sintetis. Karet sintetis adalah karet yang disintesis dari senyawa turunan minyak bumi. Beberapa contoh jenis karet sintetis adalah polybutadiena, polikloroprena atau neoprena, dan stirena butadiena. Polybutadiena. Polybutadiena adalah karet sintetis yang berasal dari monomer butadiena. Proses polimerisasi monomer butadiena menjadi polybutadiena terjadi melalui reaksi adisi sebagai berikut. Polybutadiena memiliki sifat tidak tahan terhadap minyak, bensin, dan pelarut hidrokarbon. Selain itu, polimer ini juga memiliki ketahanan panas yang buruk
dan rentan mengalami degradasi termal oksidatif karena adanya ikatan karbon rangkap 2. Kegunaan polybutadiena ialah sebagai bahan campuran pada ban, serta sebagai bahan aditif untuk meningkatkan ketangguhan plastik polistirena dan akrilonitril butadiena stirena atau ABS. Polikloroprena atau neoprena. Polikloroprena atau neoprena adalah karet sintetis yang berasal dari monomer kloroprena atau 2-kloro-1,3 butadiena. Proses polimerisasi monomer kloroprena menjadi polikloroprena terjadi melalui reaksi adisi sebagai berikut. Polikloroprena adalah karet serbaguna serta memiliki sifat mekanik dan sifat fisik yang baik. Polimer ini memiliki sifat tahan terhadap minyak dan lilin serta tahan dari suhu negatif 50 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius. Selain itu, polikloroprena juga tahan terhadap ozon, pelapukan dan perendaman air. Kegunaan dari polimer ini ialah sebagai bahan baku pembuatan selang, sabuk konveyor, dan gasket. Karet stirena butadiena atau styrene butadiene rubber atau SBR. SBR adalah kopolimer yang berasal dari monomer stirena 25% dan butadiena 75%. Proses polimerisasi monomer, stirena dan butadiena menjadi SBR terjadi melalui reaksi adisi sebagai berikut. SBR memiliki sifat tahan terhadap abrasi, tahan terhadap panas, sangat dinamis, kaku, tetapi penyusutannya tinggi, dan dapat terdegradasi oleh adanya oksigen. Polimer SBR digunakan sebagai bahan baku pembuatan ban mobil dan ban motor. Ketiga, polietilena. Polietilena adalah plastik yang terbuat dari monomer etena atau etilena. Proses polimerisasi monomer etena atau etilena menjadi polietilena terjadi melalui reaksi adisi sebagai berikut. Polietilena bersifat termoplastik dan memiliki warna transparan dengan titik lebur 110 derajat Celcius sampai 137 derajat Celcius. Polietilena juga resisten terhadap bahan kimia dan tidak beracun. Polietilena dapat dibentuk menjadi berbagai jenis dengan mengubah kondisi reaksi pembuatannya seperti suhu, tekanan, atau katalis. Terdapat 6 polimer turunan dari polietilena, yaitu high density polyethylene atau HDPE, low density polyethylene atau LDPE, linear low density polyethylene atau LLDPE, cross-linked polyethylene atau PEX atau XLPE, medium density polyethylene atau MDPE, dan ultra high molecular weight polyethylene atau UHMWPE. Mari kita bahas satu persatu. High density polyethylene atau HDPE. HDPE adalah polimer yang memiliki massa jenis tinggi, yaitu 935
sampai 956,86 kg per meter kubik. Plastik jenis ini memiliki cabang yang sedikit sehingga memiliki kekuatan tarik dan gaya antar molekul yang kuat. HDPE memiliki titik lebur 120 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius, serta memiliki ketahanan terhadap pelarut, alkohol, asam, basa, dan minyak. Plastik ini juga tahan terhadap suhu hingga 120 derajat Celcius. Memiliki sifat termoplastik dan dapat didaur ulang. HDPE yang biasa digunakan umumnya memiliki densitas sebesar 950 kg per meter kubik, serta digunakan untuk botol, jeriken minyak, pipa, mainan, kursi, meja, wadah bahan kimia, dan pembungkus kabel. Struktur dari molekul HDPE adalah sebagai berikut. Low Density Polyethylene atau LDPE. LDPE adalah polimer yang memiliki massa jenis rendah, yaitu 910–940 kg per meter kubik, dan memiliki titik lebur 105 derajat Celcius hingga 115 derajat Celcius. Plastik jenis ini memiliki ketahanan terhadap temperatur hingga suhu 80 derajat Celcius, serta memiliki ketahanan terhadap alkohol, asam, dan basa, tetapi tidak tahan terhadap senyawa keton, aldehid, minyak, aromatik, senyawa hidrokarbon, dan oksidator. Selain itu, LDPE juga bersifat stabil pada suhu kamar, fleksibel, sedikit tembus cahaya, kuat, dan permukaannya agak licin. LDPE bersifat termoplastik dan memiliki cabang yang banyak, sehingga gaya antar molekulnya lebih lemah dibandingkan HDPE. Beberapa contoh kegunaan LDPE adalah pembuatan kantong plastik, pembuatan bagian elektronik seperti hard disk drive dan layar monitor, pembuatan kotak makan, serta pembuatan tempat peralatan laboratorium. Struktur dari molekul LDPE adalah sebagai berikut. Linear Low Density Polyethylene atau LLDPE. LLDPE adalah polimer yang terbuat dari polimerisasi monomer etilena dengan satu butena, serta sejumlah kecil, satu heksena, dan satu oktena dengan katalis Ziegler-Natta. Struktur LLDPE sebagian besar tersusun atas polietilena dengan rantai yang pendek dan bercabang pendek. Sifat-sifat dari LLDPE antara lain bersifat sangat fleksibel, memiliki kekuatan impak yang tinggi, dapat didaur ulang, memiliki kekuatan tarik yang tinggi, serta tahan terhadap alkohol. Umumnya, LLDPE banyak digunakan untuk bungkus plastik, ember, botol, sedotan minuman, mainan, dan sebagainya. Cross-linked polyethylene atau PEX atau XLPE. XLPE adalah polimer yang terbuat dari HDPE dengan struktur hubung silang. Sifat-sifat dari polimer jenis ini ialah tahan terhadap suhu tinggi, yaitu 120 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Memiliki ketahanan terhadap abrasi, dan memiliki sifat mekanik yang lebih kuat.
XLPE juga memiliki sifat insulasi yang tinggi, sehingga polimer XLPE digunakan untuk insulator kabel listrik bertegangan tinggi. Medium Density Polyethylene atau MDPE. MDPE adalah polimer dengan massa jenis lebih rendah dibandingkan HDPE, yaitu 926 sampai 940 kg per meter kubik. Polimer ini bersifat lebih liat sehingga umumnya digunakan untuk pembuatan pipa gas, pegangan pada obeng, tang, dan gunting. Selain itu, MDPE juga digunakan untuk pembuatan karung dan penggulungan film. Ultra High Molecular Weight Polyethylene atau UHMWPE. UHMWPE adalah polimer polietilena yang memiliki berat molekul yang besar, yaitu sekitar 10 kali dari HDPE atau sebesar 3,5 sampai 7,5 juta. Polimer jenis ini memiliki sifat mekanik yang sangat baik, yaitu tahan terhadap abrasi, serta memiliki kekuatan impak yang besar. Material polimer ini bersifat inert dan tahan terhadap pelarut, kecuali aromatik, senyawa haloalkana, dan material pengoksidasi kuat seperti asam nitrat. Kegunaan dari polimer ini adalah untuk tabung, pembotolan, dan implan sendi artroplasti. Serat dari polimer ini dapat digunakan untuk bahan pembuatan baju anti peluru, tali pancing, senar raket, sarung tangan tahan potong, busur panah, dan peralatan mendaki. Keempat, polipropilena. Polipropilena adalah polimer yang terbentuk dari monomer propilena. Proses polimerisasi monomer propilena menjadi polipropilena terjadi melalui reaksi adisi sebagai berikut. Polimer polipropilena memiliki sifat termoplastik yang dapat diolah pada suhu tinggi. Sifat dari polipropilena mirip seperti polietilena, tetapi bersifat lebih kuat dan lebih tahan terhadap panas, serta tahan terhadap asam dan basa. Selain itu, propilena juga lebih tahan terhadap goresan dibandingkan polietilena. Kegunaan dari polipropilena adalah untuk bahan pembuatan alat tulis dan wadah pakai ulang. Selain itu, polimer ini juga dapat digunakan untuk bagian dalam mesin cuci, komponen mobil, kursi, pipa, dan insulator listrik. Kelima, polivinil klorida atau PVC. PVC adalah polimer yang terbuat dari monomer vinil klorida. Proses polimerisasi monomer vinil klorida menjadi PVC terjadi melalui reaksi adisi sebagai berikut. Jika dibandingkan dengan polietilena, polimer ini bersifat lebih kuat dan lebih tahan terhadap panas. Selain itu, PVC juga bersifat tahan lama dan tahan terhadap air, sehingga polimer ini umumnya digunakan sebagai bahan pembuatan keran, selang, pipa air, dan ubin plastik. Keenam, polietilena tereftalat atau PET. PET adalah polimer yang berasal dari monomer etilen glikol dan asam tereftalat. Proses polimerisasi monomer etilen glikol dan asam tereftalat menjadi polimer PET terjadi melalui reaksi kondensasi sebagai berikut.
Sifat-sifat dari PET antara lain berwarna jernih, tidak tembus air, kuat, tahan api, tidak beracun, dan tahan terhadap bahan kimia. PET dapat digunakan sebagai serat sintetis, sebagai bahan dasar pembuatan botol, dan bahan dasar pembuatan gelas kemasan jernih. PET dalam bentuk benang disebut sebagai dakron. Ketujuh, polistirena. Polistirena adalah polimer yang berasal dari monomer stirena. Proses polimerisasi monomer stirena menjadi polistirena terjadi melalui reaksi adisi sebagai berikut. Polistirena memiliki sifat yang kaku dan tergolong polimer termoplastik. Selain itu, polistirena juga merupakan bahan yang tahan terhadap asam basa dan garam. Nama dagang polimer ini adalah styrofoam yang banyak digunakan untuk komponen pembuatan perabot, kemasan makanan, bahan isolasi listrik dan panas, serta mainan. Kedelapan, akrilat. Polimer akrilat yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah polimetil metakrilat dan poliakrilonitril atau orlon. Polimer polimetakrilat adalah polimer yang berasal dari monomer metil metakrilat. Proses polimerisasi monomer metil metakrilat menjadi polimetakrilat terjadi melalui reaksi adisi sebagai berikut. Sementara itu, orlon adalah polimer yang berasal dari monomer akrilonitril. Proses polimerisasi monomer akrilonitril menjadi poliakrilonitril atau orlon terjadi melalui reaksi adisi sebagai berikut. Sifat-sifat dari polimetil metakrilat atau dengan nama trivial disebut sebagai plexiglass, antara lain transparan, keras dan kuat. Namun, polimer ini memiliki sifat yang fleksibel dan ringan. Oleh karena itu, polimer polimetil metakrilat umumnya digunakan untuk kaca jendela pesawat dan lampu belakang mobil. Sementara itu, tekstur dari orlon mirip seperti wol, sehingga umumnya digunakan untuk bahan pembuatan pakaian, kaos kaki, dan karpet. Kesembilan, nilon. Nilon adalah polimer yang berasal dari monomer 1,6 diaminoheksana atau heksametilendiamin dan asam 1,6 heksanadioat atau asam adipat. Proses polimerisasi monomer-monomernya menjadi polimer nilon terjadi melalui reaksi kondensasi sebagai berikut. Nilon memiliki tekstur yang keras, berwarna cerah dan agak tembus cahaya. Titik lebur nilon adalah 177 derajat Celcius sampai 299 derajat Celcius dan merupakan polimer semi-kristalin. Selain itu, nilon bersifat sedikit higroskopis atau mampu menyerap air dari lingkungan, serta memiliki ketahanan terhadap pelarut organik seperti aseton, silena, dan benzena. Umumnya, kegunaan dari nilon adalah untuk membuat tali, jala, parasut, jas hujan, dan tenda. Ke-10, teflon. Teflon adalah polimer dengan nama IUPAC.
politetrafluoroetilena yang berasal dari monomer tetrafluoroetilena. Proses polimerisasi monomer tetrafluoroetilena menjadi polimer politetrafluoroetilena terjadi melalui reaksi adisi sebagai berikut. Dalam struktur teflon terdapat ikatan CF yang sangat kuat sehingga menghasilkan sifat teflon yang sangat tahan terhadap panas dengan titik lelehnya pada suhu 600 Kelvin. Teflon juga memiliki sifat yang tahan terhadap bahan kimia, kecuali logam alkali, dan memiliki gaya kohesi yang besar. Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang sama. Sifat tersebut dapat mencegah benda lain untuk menempel padanya. Oleh karena itu, teflon umumnya digunakan untuk pelapis panci anti lengket dan permukaan setrika. Ke-11, bakelit. Bakelit adalah polimer yang berasal dari monomer fenol dan formaldehida. Proses polimerisasi monomer fenol dan formaldehida menjadi bakelit terjadi melalui reaksi kondensasi sebagai berikut. Bakelit memiliki sifat termosetting sehingga tidak dapat didaur ulang dan tidak dapat dilelehkan. Hal ini disebabkan oleh adanya ikatan silang dalam struktur bakelit yang menyebabkan ikatannya sangat kuat. Bakelit juga memiliki sifat yang tahan terhadap panas dan tahan terhadap arus listrik, karena memiliki konduktivitas listrik yang rendah serta tahan terhadap bahan kimia. Kegunaan dari bakelit adalah untuk pembuatan peralatan listrik seperti insulator, kabel, dan soket. Ke-12, Kevlar. Kevlar adalah polimer yang terbentuk dari monomer tereftaloil klorida dan parafenilendiamin. Proses polimerisasi monomer tereftaloil klorida dan parafenilendiamin terjadi melalui reaksi kondensasi sebagai berikut. Kevlar memiliki kekuatan yang tinggi, tangguh, stabil pada temperatur yang tinggi, tahan terhadap korosi, non-konduktif, serta tahan terhadap bahan kimia, kecuali asam dan basa kuat. Karena sifatnya tersebut, Kevlar biasa digunakan sebagai bahan pembuatan rompi anti peluru, badan pesawat, tali, dan kabel. Ke-13, terilena. Terilena adalah polimer yang terbentuk dari suatu dialkohol dan suatu dikarboksilat. Hasil polimerisasi kedua monomer ini membentuk ikatan ester, sehingga terilena disebut juga sebagai polyester. Contohnya adalah dakron yang terbentuk dari reaksi polimerisasi kondensasi antara etilen glikol dan asam tereftalat sebagai berikut. Dakron adalah polimer PET dalam bentuk benang. Sifat-sifat dari dakron antara lain memiliki kekuatan tarik yang besar, tahan terhadap peregangan, memiliki ketahanan terhadap pemutih kimia dan abrasi, serta dapat mengering dengan cepat. Dakron dapat digunakan sebagai pengisi bantal, guling, dan boneka. Dampak negatif penggunaan polimer sintetis. Polimer memiliki banyak kegunaan, tetapi plastik yang merupakan salah satu jenis polimer juga dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan manusia. Terdapat dua dampak negatif dari penggunaan polimer sintetis,
yaitu mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Pertama, mencemari lingkungan. Plastik merupakan benda yang sangat sulit terurai. Sampah plastik membutuhkan waktu sekitar 100-500 juta tahun untuk bisa terurai. Oleh karena itu, adanya sampah plastik mengakibatkan pencemaran terhadap udara, air, dan tanah. Pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh emisi bahan kimia beracun dan karbon dioksida yang dikeluarkan selama pembuatan tas plastik. Pembakaran plastik di udara terbuka juga menyebabkan terlepasnya bahan kimia beracun yang berbahaya bagi manusia, seperti dioksin. Pencemaran air. Plastik dapat mencemari perairan, seperti laut dan sungai. Limbah plastik dapat termakan oleh hewan laut, sehingga akan menyebabkan kematian bagi hewan-hewan laut. Plastik juga membuat hewan-hewan laut dapat terjebak sehingga hewan-hewan yang tidak dapat melepaskan diri akan kelaparan dan lama-kelamaan akan mati. Selain itu, limbah mikroplastik yang mengambang di lautan juga dapat membahayakan manusia. Pencemaran tanah. Sampah plastik biasanya dibuang di tempat pembuangan sampah. Ketika sampah plastik berinteraksi dengan air di atas tanah, hal tersebut akan menyebabkan pembentukan bahan kimia berbahaya yang dapat meresap ke dalam tanah, sehingga menimbulkan pencemaran pada air tanah. Kedua, membahayakan kesehatan. Selain dampak negatif bagi lingkungan, penggunaan plastik yang tidak tepat juga menimbulkan bahaya bagi manusia. Contohnya adalah polietilena tereftalat atau PET, yang umumnya digunakan sebagai kemasan botol minuman. Botol jenis PET ini hanya dapat digunakan satu kali karena jika sering dipakai, terlebih jika digunakan untuk menyimpan air panas, akan menyebabkan terlepasnya zat karsinogenik yang mampu menyebabkan kanker pada manusia. Sama halnya dengan PET, penggunaan botol yang terbuat dari HDPE juga diperuntukkan untuk satu kali penggunaan. Hal ini disebabkan oleh adanya pelepasan senyawa antimon trioksida yang meningkat seiring berjalannya waktu. Senyawa ini dapat masuk ke tubuh melalui sistem pernapasan, serta dalam jangka panjang dapat menyebabkan iritasi kulit dan saluran pernapasan hingga menyebabkan keguguran janin. Penggunaan polistirena atau biasa disebut styrofoam untuk membungkus makanan juga dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan otak, serta mengganggu hormon estrogen pada wanita. Hal ini disebabkan ketika bersentuhan dengan makanan, polimer polistirena akan melepaskan bahan stirena ke dalam makanan, sehingga dapat ikut terkonsumsi ke dalam tubuh manusia. Bahan kimia yang ditambahkan pada plastik, seperti bisphenol A atau BPA, ftalat, timbal, dioksin, merkuri, dan kadmium, juga dapat menyebabkan kanker jika terpapar pada tubuh manusia. Cara menanggulangi dampak negatif polimer sintetis. Dampak negatif dari polimer sintetis dapat diatasi dengan beberapa cara. Antara lain, melakukan daur ulang, insinerasi, dan menggunakan plastik biodegradable. Pertama, daur ulang. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi plastik adalah melakukan daur ulang. Proses daur ulang dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Pengumpulan.
Proses ini dilakukan melalui pengumpulan terhadap sampah plastik dari rumah-rumah, tempat makan, dan sebagainya. Pemilahan. Sampah plastik dipilah berdasarkan jenis, warna, dan cara pembuatannya. Hal ini sangat penting karena berbagai jenis plastik perlu diproses dengan cara yang berbeda, dan beberapa fasilitas daur ulang hanya mampu mendaur ulang satu jenis plastik. Jika jenis plastik diproses di tempat yang salah, hal tersebut akan mengurangi efisiensi seluruh proses daur ulang. Pencucian. Plastik perlu dicuci terlebih dahulu sebelum diproses untuk menghilangkan kotoran dan segala sesuatu yang tidak terbuat dari plastik, seperti label kemasan, perekat, atau sisa makanan. Hal ini disebabkan sampah non-plastik tidak dapat didaur ulang, dan jika ikut bersama plastik, hal tersebut akan menyebabkan produk akhir memiliki struktur yang buruk. Pengubahan ukuran. Proses ini dilakukan dengan mengubah ukuran plastik dengan cara merobek sampah plastik menjadi partikel-partikel kecil untuk meningkatkan luas permukaan plastik, sehingga plastik akan lebih mudah diproses, dibentuk kembali, dan diangkut. Pemisahan. Plastik yang telah dikecilkan ukurannya kemudian dipisahkan berdasarkan kualitasnya. Kualitas pertama adalah kepadatan. Hal ini dilakukan dengan mengampungkan partikel dalam tangki besar berisi air. Partikel yang kurang rapat dari air akan mengapung, sedangkan partikel yang lebih rapat akan tenggelam. Langkah selanjutnya adalah pengujian tebal tipisnya suatu partikel. Hal ini dilakukan dengan menjatuhkan partikel ke dalam terowongan angin. Partikel yang lebih tipis akan terbang lebih tinggi, sedangkan partikel yang lebih tebal akan terbang lebih rendah. Dua spesifikasi lain yang diuji adalah titik leleh dan warna, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis sampel dari setiap kumpulan partikel plastik. Pembentukan ulang. Langkah terakhir dalam melakukan daur ulang plastik adalah pembentukan ulang. Hal ini dilakukan dengan melelehkan partikel plastik menjadi bentuk pelet. Selanjutnya, pelet ini dapat digunakan dalam produksi produk lainnya. Kedua, insinerasi. Insinerasi adalah pembakaran sampah plastik pada suhu tinggi untuk menghasilkan panas yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Akan tetapi, hasil pembakaran ini menimbulkan polusi yang berbahaya bagi manusia, seperti gas HCl yang berasal dari pembakaran PVC. Gas ini beracun jika terhirup oleh manusia. Selain itu, terdapat pula gas karbon monoksida, gas karbon dioksida, gas dioksin, dan asap hitam yang berbahaya. Oleh sebab itu, perlu pengontrolan yang baik agar polusi yang dikeluarkan dapat terkendali. Ketiga, penggunaan plastik biodegradable. Plastik biodegradable adalah plastik yang dapat diuraikan oleh organisme. Plastik jenis ini dapat terbuat dari selulosa, kolagen, kasein, protein atau lipid. Sifat dari serat selulosa adalah lembut dan fleksibel, serta dapat dibengkokkan. Kolagen adalah protein yang berasal dari tumbuhan yang bersifat elastis. Selain bahan-bahan yang berasal dari senyawa tersebut, plastik biodegradable juga dapat terbuat dari sel bakteri. Contohnya adalah polyhidroksialkanoat atau PH dan poliasam amino. Selain itu, terdapat pula polilaktida atau PLA yang terbuat dari modifikasi asam laktat hasil perubahan zat tepung kentang atau jagung oleh mikroorganisme, serta poliaspartat sintesis.
Berdasarkan penelitian, plastik biodegradable yang berasal dari tepung dapat diuraikan oleh bakteri Pseudomonas sp dan Bacillus sp untuk menghasilkan senyawa asam organik dan aldehida yang aman bagi lingkungan. Waktu terdekomposisi plastik biodegradable dibandingkan plastik non-biodegradable adalah 10 hingga 20 kali lebih cepat. Hasil dari penguraian plastik biodegradable juga dapat meningkatkan unsur hara tanah sehingga tanah menjadi lebih subur. Kesimpulan. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, polimer-polimer yang berasal dari alam maupun polimer sintetis memiliki banyak kegunaan, antara lain sebagai bahan untuk pembuatan ban, serat sintetis, botol minum, insulator listrik, pelapis anti lengket, dan pembuatan pipa. Kedua, penggunaan polimer sintetis khususnya plastik dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia, yakni dapat mencemari udara, air, dan tanah, serta dapat mengganggu kesehatan manusia akibat zat-zat berbahaya yang terkandung dalam polimer sintetis. Ketiga, cara-cara menanggulangi dampak negatif penggunaan polimer sintetis dapat dilakukan dengan melakukan daur ulang plastik, melakukan insinerasi, dan menggunakan plastik biodegradable.